pagi para guru dan siswa SD Advent yang Tuhan Yesus kasihi. Shalom. Renungan hari ini saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Kemana kita pergi dari sini? Pertanyaan ini adalah pertanyaan dari kebingungan atau ketidakpastian. Pertanyaan ini hadir dalam pikiran murid-murid Yesus, Pilatus, para imam dan ahli-ahli Taurat. Setelah Yesus bangkit, mari kita bahas satu persatu. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami. Tuhan, ampuni segala dosa kami. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tolong berkati kami. Tuhan, sekali lagi terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita terdapat dalam Matius 28 ayatnya yang ke-19 dan 20 yang berbunyi, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara-saudara, saat mendengar bahwa Yesus bangkit, Pilatus pun hatinya tidak tenang. Karena dia tahu bahwa Yesus tidak salah. Tapi karena dia tidak mau kehilangan jabatannya, langsung dia menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Kemana Pilatus pergi dari sini? Entahlah, Alkitab tidak pernah mengatakan apa yang terjadi selanjutnya pada kehidupan Pilatus. Bagaimana dengan setan? Setan tidak tinggal diam. Rapat diadakan. Yesus telah bangkit. Rencana mereka gagal. Setan berencana untuk bekerja keras 10 kali untuk menjerat murid-murid Yesus yang setia. Dan itulah yang terjadi sampai sekarang ini. Semoga kita menyadarinya. Bagaimana dengan para hakim dan ahli-ahli Taurat? Satu-satunya yang dapat mereka lakukan adalah menyebarkan kabar bohong bahwa Yesus tidak akan bangkit. Sekarang, mari kita lihat dengan murid-murid Yesus. Kemana mereka pergi dari sini? Setelah kenaikan Yesus ke surga, mereka kembali ke ruangan di mana terakhir kali mereka bertemu bersama-sama dengan Yesus. Dan mereka berkumpul di situ menunggu janji yang akan digenapi oleh Yesus, yaitu penghibur Roh Kudus. Apakah mereka kecewa seperti harapan setan? Tidak, saudara-saudara. Mereka tahu bahwa ada banyak hal yang harus mereka lakukan. Ada banyak hal yang mereka pelajari bersama Yesus. Dan inilah saatnya mereka melakukan hal-hal itu. Hal-hal yang Yesus katakan dalam Matius 28 ayat yang ke-19 dan 20. Sekarang, bagaimana dengan kita? Setelah mendengar firman ini, kemana kita pergi dari sini? Jawablah dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Yesus, tolong bantu kami agar kami boleh mengabarkan Injil seperti murid-murid Yesus. Tolong kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.